Ada satu momen yang mungkin tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Momen ketika kamu sadar, ada satu wanita yang diam-diam tinggal di pikiranmu lebih lama dari yang seharusnya. Bukan hanya sesekali terlintas, tapi menetap. Seperti lagu yang terus berputar pelan di latar hidupmu. Kamu bangun pagi dan entah bagaimana dia sudah ada di sana. Bukan karena kamu sengaja memanggil namanya, tapi karena hatimu sudah terbiasa menyimpan bayangnya, bahkan sebelum kamu benar-benar sadar. Ketika seorang wanita selalu ada di pikiranmu, itu jarang terjadi tanpa alasan. Itu bukan sekadar kagum, bukan juga rasa penasaran yang akan hilang setelah beberapa hari. Itu adalah tanda bahwa ada bagian dari dirimu yang mulai terhubung dengannya, dengan cara yang lebih dalam dari yang ingin kamu akui. Kamu mungkin tetap menjalani hidup seperti biasa, bekerja, bercanda dengan teman, menjalani rutinitas yang sama, tapi di sela semua itu, selalu ada jeda kecil ketika pikiranmu kembali padanya tanpa permisi. Dan yang membuatnya terasa berat adalah kesadaran bahwa cinta tidak selalu memilih arah yang adil. Kadang hatimu jatuh pada seseorang yang tidak sedang menunggu untuk menangkapnya. Kamu bisa merasakan kedekatan yang hangat saat berbicara dengannya. Tapi setelah percakapan itu selesai, kamu kembali sendirian, dengan perasaan yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu tunjukkan. Ada hal-hal yang ingin kamu katakan, perasaan yang ingin kamu ungkapkan, tapi kamu menahannya, karena kamu takut merusak sesuatu yang bahkan belum tentu kamu miliki. Disitulah cinta mulai tumbuh dalam diam. Ia berkembang tanpa suara, tanpa janji, tanpa kepastian. Kamu belajar tersenyum cukup lama untuk menyembunyikan betapa seringnya kamu memikirkannya. Dan setiap kali dia bersikap biasa saja, kamu berpura-pura bahwa hatimu juga biasa saja. Padahal jauh di dalam, kamu tahu ini bukan perasaan yang ringan. Ini adalah jenis cinta yang pelan-pelan mengubah cara kamu melihat hari. Membuat hal-hal sederhana terasa lebih berarti, hanya karena ada kemungkinan kecil kamu akan bertemu atau berbicara dengannya. Namun bersamaan dengan itu, ada ketakutan yang tidak pernah benar-benar pergi. Ketakutan bahwa semua ini mungkin hanya hidup di satu sisi. Bahwa kamu sedang membangun dunia kecil di dalam dada yang tidak pernah benar-benar ada di antara kalian. Dan meskipun kamu menyadarinya, kamu tetap tinggal di sana. Karena terkadang, berada dekat dengannya, dalam pikiran terasa lebih mudah daripada menerima kemungkinan untuk tidak merasakannya sama sekali. Seiring waktu, kamu mulai menyadari bahwa memikirkan dia bukan lagi sekadar kebiasaan. Itu sudah menjadi ruang tempat perasaanmu pulang setiap hari. Dan di ruang itu, kamu menyimpan harapan yang bahkan kamu sendiri ragu berani menyebutnya dengan suara keras. Kamu bertahan di antara kemungkinan dan kenyataan. Ada saat-saat ketika dia terasa begitu dekat. Cara dia berbicara padamu. Cara dia merespons candaanmu. Perhatian kecil yang mungkin baginya biasa saja, tapi bagimu terasa seperti tanda yang ingin kamu percaya. Di momen-momen itu, hatimu diam-diam membangun cerita. Cerita tentang bagaimana jika suatu hari dia melihatmu dengan cara yang sama, bagaimana jika semua perasaan ini tidak sepihak. Tapi setiap harapan selalu berjalan berdampingan dengan keraguan. Karena kamu juga melihat batas yang tidak pernah benar-benar hilang. Batas yang membuatmu sadar bahwa hubungan ini berdiri tanpa kepastian. Kamu tidak bisa menyebutnya milikmu. Tidak ada janji yang mengikat. Tidak ada kata yang memastikan arah kalian. Hanya ada kedekatan yang cukup untuk membuatmu bertahan, tapi tidak cukup untuk membuatmu tenang. Dan anehnya, kamu tetap memilih tinggal. Bertahan dalam hubungan tanpa kepastian bukan karena kamu tidak melihat risikonya, tapi karena sebagian dari dirimu percaya bahwa rasa ini layak diperjuangkan meski tanpa jaminan. Kamu menerima hari-hari yang penuh tanda tanya, menunggu pesan yang mungkin datang, mungkin juga tidak, membaca ulang percakapan sederhana, seolah di sana tersembunyi makna yang lebih besar. Di malam yang sunyi, pikiranmu sering berjalan lebih jauh dari yang kamu inginkan. Kamu membayangkan kemungkinan terburuk, bahwa suatu hari dia akan memilih orang lain, bahwa kamu hanya menjadi tempat singgah sementara dalam hidupnya. Dan setiap kali bayangan itu muncul, ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Bukan karena kamu sudah kehilangan, tapi karena kamu sadar sejak awal kamu mungkin tidak pernah benar-benar memiliki. Namun esok harinya, ketika dia kembali hadir dengan senyum atau kata-kata sederhana, semua ketakutan itu mereda untuk sementara. Kamu kembali yakin untuk tinggal. Kembali meyakinkan diri bahwa selama dia masih ada di dekatmu, itu sudah cukup. Meski jauh di dalam hati, kamu tahu kamu sedang berjalan di jalan yang rapuh.
Jalan yang indah untuk dilalui, tapi penuh kemungkinan untuk terluka. Dan tetap saja kamu melangkah pelan di atasnya. Karena mencintainya, bahkan dalam ketidakpastian, terasa lebih jujur daripada memaksa dirimu untuk pergi. Lalu ada fase yang paling sunyi dari semua ini. Fase ketika rindu mulai tumbuh lebih besar daripada keberanianmu untuk mengakuinya. Merindukan seseorang yang tak bisa dimiliki bukanlah rindu yang keras. Ia tidak membuatmu menangis setiap hari. Justru sebaliknya, ia hadir dengan tenang tapi menetap. Seperti bayangan yang selalu berjalan setengah langkah di belakangmu. Kamu merindukan kehadirannya, bahkan saat dia tidak benar-benar pernah menjadi milikmu. Merindukan percakapan yang belum tentu akan terjadi. Merindukan kemungkinan yang hanya hidup di dalam kepalamu sendiri. Kadang kamu duduk diam di tengah keramaian, dan tiba-tiba namanya muncul begitu saja di pikiranmu, tanpa alasan yang jelas. Dan di saat itu, ada perasaan hangat sekaligus perih yang datang bersamaan. Hangat karena dia pernah menjadi bagian dari harimu. Perih karena kamu tahu ada jarak yang tidak bisa kamu jembatani hanya dengan perasaan. Kamu mencoba bersikap wajar, berbicara dengannya seperti biasa, tertawa tanpa menunjukkan beban yang kamu simpan. Tapi setiap interaksi kecil meninggalkan jejak yang lebih lama di hatimu dibanding yang seharusnya. Kamu mengingat detail-detail sederhana, nada suaranya, cara dia menyebut namamu. Hal-hal kecil yang mungkin bahkan tidak dia sadari pernah berarti. Dan di malam hari, ketika dunia mulai tenang, semua kenangan itu kembali dengan lebih jelas. Disitulah kamu paling jujur pada dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa sebagian dari cintamu jatuh pada sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa kamu genggam. Namun anehnya, kamu tidak sepenuhnya ingin berhenti merasakannya. Karena rindu ini, sesakit apapun juga membuatmu merasa hidup. Ia mengingatkanmu bahwa hatimu masih mampu mencintai dengan dalam. Meski arah cinta itu tidak membawa kepastian, ada kalanya kamu bertanya, apakah semua ini layak dipertahankan? Apakah merindukan seseorang yang tak bisa dimiliki adalah bentuk kesetiaan? Atau hanya cara halus untuk menyakiti diri sendiri, dan kamu tidak selalu punya jawabannya. Yang kamu tahu hanya satu, setiap kali kamu mencoba membayangkan hidup tanpa memikirkannya, ada kekosongan yang terasa terlalu besar untuk diabaikan. Seolah sebagian dari harimu akan kehilangan warna yang selama ini diam-diam dia bawa, maka kamu terus berjalan dengan rindu itu di dalam dada. Belajar menyeimbangkan antara menerima kenyataan dan diam-diam berharap pada keajaiban yang mungkin tidak pernah datang. Dan pada akhirnya, kamu sampai di titik yang paling sulit untuk dijelaskan kepada siapapun. Titik ketika kamu mulai mengerti bahwa mencintainya, mungkin berarti harus belajar melepaskan. Bukan karena perasaanmu berkurang, tapi karena kamu perlahan melihat batas yang tidak bisa lagi kamu abaikan. Ada kenyataan yang berdiri tenang di depanmu, bahwa tidak semua cinta datang untuk dimiliki. Sebagian hanya datang untuk mengajarkan kedalaman rasa, lalu pergi tanpa pernah benar-benar tinggal. Melepaskan seseorang yang tidak pernah kamu miliki terasa aneh. Seperti mengucapkan selamat tinggal pada rumah, yang hanya pernah kamu kunjungi dalam mimpi. Tidak ada perpisahan resmi. Tidak ada percakapan terakhir yang dramatis. Hanya keputusan pelan yang kamu buat sendirian di dalam hati. Kamu mulai mengurangi harapan sedikit demi sedikit. Bukan dengan marah, bukan dengan kebencian, tapi dengan kelelahan yang lembut. Kelelahan karena terus berharap pada sesuatu yang tidak memberi tempat untuk bertumbuh. Di proses itu, kamu menyentuh setiap kenangan dengan hati-hati. Bukan untuk melupakannya sepenuhnya, tapi untuk menerimanya sebagai bagian dari ceritamu. Ada rasa sedih yang tenang ketika kamu sadar bahwa sebagian dari dirimu harus tinggal di masa lalu. Di tempat di mana kamu pernah berharap lebih dari yang bisa diberikan keadaan. Namun bersamaan dengan kesedihan itu, ada pemahaman yang mulai tumbuh. Bahwa mencintai dia tidak pernah sia-sia. Perasaan ini telah mengajarkanmu sesuatu tentang dirimu sendiri. Tentang seberapa dalam kamu bisa peduli. Tentang keberanian untuk bertahan meski tanpa kepastian. Dan tentang kekuatan untuk perlahan berjalan pergi tanpa harus membenci. Kamu mungkin tidak pernah benar-benar berhenti mengingatnya. Akan selalu ada momen kecil ketika namanya kembali terlintas di pikiranmu. Tapi suatu hari nanti, kenangan itu tidak lagi terasa tajam. Ia menjadi hangat. Seperti cahaya senja yang indah, justru karena kamu tahu ia tidak tinggal lama. Dan di titik itu, kamu akan mengerti sesuatu yang sederhana tapi dalam. Bahwa melepaskan bukan berarti menghapus. Melepaskan berarti memberi tempat bagi dirimu untuk terus hidup, sambil membawa cinta itu sebagai bagian yang membentukmu. Pada akhirnya, ketika kamu melihat kembali semua yang telah kamu rasakan, kamu mulai memahami bahwa wanita
Yang selalu ada di pikiranmu bukan hanya tentang dia. Dia adalah cerita tentang bagaimana hatimu pernah memilih dengan sangat jujur. Tentang bagaimana kamu berani merasakan sesuatu yang dalam, meski kamu tahu arahnya tidak pasti. Dan mungkin itulah alasan mengapa kenangannya tinggal begitu lama. Bukan karena kamu lemah, tapi karena sebagian dari dirimu masih menghargai cara perasaan itu, pernah membuatmu hidup dengan lebih sadar. Ada cinta yang tidak datang untuk dimenangkan. Ia datang untuk dirasakan sepenuhnya, lalu dilepaskan dengan perlahan. Dan ketika kamu sampai di titik menerima itu, tidak ada kemenangan besar. Tidak ada pencerahan yang dramatis. Hanya ketenangan yang pelan-pelan mengisi ruang yang dulu dipenuhi pertanyaan. Kamu masih bisa merindukannya sesekali. Masih bisa tersenyum ketika mengingat hal-hal kecil yang pernah kalian bagi. Tapi sekarang rindu itu tidak lagi menuntut. Ia hanya hadir sebagai bagian dari perjalananmu. Seperti halaman buku yang tidak ingin kamu sobek, meski ceritanya sudah selesai. Mungkin kamu tidak pernah mendapatkan jawaban yang kamu harapkan. Tidak ada kepastian yang datang terlambat. Tidak ada pengakuan yang mengubah segalanya. Dan anehnya, hidup tetap berjalan. Kamu tetap bangun setiap pagi. Tetap melangkah. Tetap menemukan hal-hal baru yang perlahan mengisi harimu. Bukan untuk menggantikan dia, tapi untuk mengingatkanmu bahwa hatimu masih memiliki ruang untuk terus bergerak. Ketika seorang wanita selalu ada di pikiranmu, itu pernah menjadi tanda bahwa kamu sedang mencintai dengan cara yang paling manusiawi. Penuh harap, penuh takut, penuh keberanian yang diam-diam. Dan meski cerita itu tidak berakhir seperti yang kamu bayangkan, ia tetap menjadi bagian dari dirimu yang tidak perlu disesali. Karena beberapa perasaan memang tidak ditakdirkan untuk dimiliki, hanya untuk dikenang. Dan mungkin, di antara semua hal yang tidak sempat terjadi, ada satu hal yang akan selalu tinggal bersamamu. Kesadaran bahwa kamu pernah mencintai seseorang dengan tulus. Tanpa jaminan, tanpa kepastian, hanya dengan hati yang terbuka. Dan itu, dengan segala sunyinya, adalah sesuatu yang akan selalu kamu bawa dengan tenang, bahkan ketika hidup membawamu jauh dari namanya. Namun bahkan setelah semua itu kamu pahami, ada bagian kecil dari hatimu yang masih sering kembali ke satu pertanyaan yang sama. Bagaimana jika waktu berpihak sedikit berbeda? Bagaimana jika keadaan memberi kalian ruang yang lebih luas? Pikiran itu datang bukan untuk menyiksamu. Ia datang sebagai sisa dari harapan yang pernah tumbuh dengan sangat jujur. Dan kamu tidak perlu memusnahkannya. Karena menjadi manusia berarti sesekali menoleh pada kemungkinan yang tidak terjadi. Yang penting adalah kamu tidak lagi tinggal di sana. Kamu hanya berkunjung sebentar, lalu kembali ke hidup yang sedang kamu jalani sekarang. Pelan-pelan kamu mulai menyadari sesuatu yang lebih tenang. Bahwa wanita yang selalu ada di pikiranmu pernah menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang cinta. Bahwa mencintai tidak selalu berakhir dengan memiliki. Kadang ia berakhir dengan menerima bahwa beberapa orang hadir hanya untuk membuka bagian hatimu yang sebelumnya tertutup. Setelah itu, mereka berjalan pergi. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk meninggalkan ruang yang lebih luas di dalam dirimu. Ruang tempat kamu suatu hari bisa mencintai lagi, dengan cara yang lebih utuh. Dan ketika hari itu datang, kamu mungkin masih membawa bayangan tentangnya sebagai bagian dari masa lalumu. Bukan sebagai luka, bukan sebagai penyesalan, tapi sebagai pengingat lembut bahwa hatimu pernah belajar bertahan di tengah ketidakpastian. Pernah belajar merindukan tanpa menuntut. Pernah belajar melepaskan tanpa membenci. Tidak semua orang mendapatkan pelajaran itu dengan cara yang halus. Kamu mendapatkannya melalui cinta yang sunyi. Dan justru karena itulah ia terasa begitu dalam. Jika suatu saat nanti kamu bertemu dia lagi, mungkin sebagai orang asing yang pernah saling mengenal, kamu akan menyapanya dengan hati yang jauh lebih ringan. Tidak ada lagi beban yang menggantung. Hanya ada senyum kecil yang berkata dalam diam, "Terima kasih sudah pernah singgah." Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang tinggal selamanya. Hidup adalah tentang siapa yang pernah datang. Dan diam-diam membentukmu menjadi versi dirimu yang sekarang. Dan di antara semua perjalanan yang akan terus kamu tempuh, cinta ini akan tetap menjadi bisikan lembut di dalam ingatanmu. Bukan untuk membuatmu berhenti, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu pernah merasakan sesuatu yang sangat manusiawi. Sesuatu yang rapuh, sesuatu yang indah. Dan meski ia tidak menjadi milikmu, ia tetap menjadi bagian dari cerita yang membuat hatimu lebih luas dari sebelumnya. Dan mungkin, di titik paling tenang dari semua perjalanan ini, kamu akhirnya berhenti mencoba mencari arti yang terlalu rumit. Kamu berhenti bertanya kenapa semuanya harus terjadi seperti ini. Karena perlahan kamu mengerti, tidak semua perasaan datang untuk dijelaskan.
Sebagian hanya datang untuk dirasakan sampai tuntas. Wanita yang selalu ada di pikiranmu itu pernah menjadi rumah bagi banyak hal yang tidak sempat kamu ucapkan. Tempat kamu menyimpan harapan yang sederhana, keinginan untuk dipahami, untuk dipilih, untuk berjalan berdampingan tanpa harus terus menebak arah. Dan meski semua itu tidak pernah benar-benar terjadi, perasaan yang lahir darinya tetap nyata. Ia membentuk cara kamu memandang cinta setelahnya, membuatmu lebih pelan dalam berharap, lebih hati-hati dalam menggenggam, tapi juga lebih jujur saat akhirnya kamu memutuskan untuk membuka hati lagi. Ada kekuatan yang tumbuh diam-diam dari pengalaman mencintai tanpa memiliki. Kekuatan untuk menerima bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kadang kebahagiaan datang dari kemampuan untuk merelakan tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan saat kamu melihat ke dalam, kamu sadar bahwa kamu masih utuh. Masih mampu tersenyum, masih mampu berjalan. Masih mampu bermimpi tentang masa depan yang tidak lagi berpusat pada satu nama. Itu bukan berarti dia tidak berarti. Justru sebaliknya, dia berarti cukup dalam untuk mengajarkanmu cara berdiri setelah berharap terlalu jauh. Dan mungkin itulah bentuk cinta yang paling sunyi tapi paling dewasa. Cinta yang tidak memaksa untuk tinggal. Cinta yang berani berkata pelan di dalam dada, "Aku pernah menginginkanmu," dan itu sudah cukup untuk membuatku mengenal diriku lebih jauh. Di titik itu, kenangannya tidak lagi terasa seperti beban. Ia menjadi bagian dari napas panjang yang kamu hirup setiap kali mengingat perjalananmu sendiri. Pengingat bahwa hatimu pernah berjalan sejauh itu demi seseorang. Dan meski langkah kalian tidak berakhir di tempat yang sama, perjalanan itu tetap layak dihargai. Karena dari sanalah kamu belajar bahwa mencintai bukan hanya tentang bersama, tapi tentang keberanian untuk merasakan sepenuhnya dan tetap melanjutkan hidup dengan hati yang terbuka. Dan setelah semua lapisan perasaan itu kamu lewati, ada satu kesadaran yang datang dengan sangat pelan, bahwa hidup tidak berhenti pada cinta yang tidak sempat kamu miliki. Ia terus bergerak, membawa kamu ke hari-hari yang mungkin dulu tidak bisa kamu bayangkan, tanpa bayangan dirinya. Awalnya terasa asing, seperti berjalan di kota yang sama, tanpa menoleh ke tempat yang dulu sering kamu datangi di dalam pikiran. Tapi semakin jauh kamu melangkah, semakin kamu mengerti bahwa hatimu memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menyesuaikan diri. Bukan dengan melupakan, melainkan dengan menyimpan. Kamu menyimpan perasaan itu di tempat yang tidak lagi mengganggu langkahmu. Tempat di mana ia bisa beristirahat sebagai kenangan, bukan sebagai luka yang terus terbuka. Dan dari sana, kamu mulai melihat cinta dengan cara yang berbeda. Lebih luas, lebih tenang. Kamu sadar bahwa setiap orang yang datang membawa perannya masing-masing. Ada yang tinggal lama, ada yang hanya singgah. Tapi semuanya meninggalkan jejak yang membentuk cara kamu mencintai setelahnya. Wanita yang selalu ada di pikiranmu itu pernah menjadi bagian penting dari proses itu. Bukan sebagai akhir cerita, tapi sebagai bab yang mengajarkanmu tentang kedalaman, rasa yang mungkin tidak pernah kamu kenal sebelumnya. Dan suatu hari, ketika kamu bertemu seseorang yang memilih untuk tinggal, kamu akan membawa semua pelajaran itu bersamamu. Kamu akan mencintai dengan cara yang lebih sadar, lebih menghargai kehadiran, lebih berani mengatakan apa yang dulu hanya kamu simpan dalam diam. Bukan karena kamu ingin menggantikan masa lalu, tapi karena masa lalu telah menyiapkanmu untuk mencintai dengan lebih utuh. Jika kamu melihat kembali ke perjalanan ini dari kejauhan, kamu mungkin akan tersenyum kecil, bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu berhasil melewatinya tanpa kehilangan kemampuanmu untuk merasa. Dan itu adalah hal yang tidak semua orang bisa pertahankan. Karena banyak orang memilih menutup hati setelah terluka. Sementara kamu memilih tetap membiarkannya terbuka, meski dengan bekas yang masih terlihat. Dan di sanalah kekuatanmu sebenarnya tinggal. Pada keberanian untuk terus hidup, terus mencintai, tanpa menyangkal bahwa pernah ada seseorang yang begitu lama tinggal di pikiranmu, dan diam-diam membantu membentuk siapa dirimu hari ini. Pada akhirnya, semua yang tersisa bukan lagi pertanyaan tentang apakah kamu seharusnya memiliki dia atau tidak. Yang tersisa adalah rasa tenang yang datang setelah kamu berhenti melawan kenyataan. Kamu menerima bahwa beberapa cerita memang ditulis untuk selesai, tanpa kepastian yang rapi. Dan anehnya, justru disitulah keindahannya. Karena hidup tidak selalu memberi penutup yang jelas. Kadang ia membiarkan kita berjalan sambil membawa cerita yang menggantung dan belajar berdamai dengannya. Wanita yang selalu ada di pikiranmu itu kini tinggal sebagai bagian dari lanskap batinmu. Bukan sebagai badai, hanya seperti angin lembut yang sesekali lewat,
membawa kenangan tanpa merobohkan apapun. Kamu bisa mengingatnya tanpa merasa runtuh, bisa menyebut namanya di dalam hati tanpa ada sesak yang menahan napasmu. Dan di titik itu, kamu tahu kamu sudah tumbuh. Bukan menjauh dari perasaan, tapi berjalan bersamanya dengan cara yang lebih dewasa. Kamu memahami bahwa cinta yang tidak terbalas pun memiliki tempat yang sah dalam hidup seseorang. Ia bukan kegagalan. Ia adalah pengalaman yang memperluas kapasitas hatimu untuk mengerti, untuk berempati, untuk menghargai setiap pertemuan, sesingkat apapun itu. Mungkin kamu tidak pernah mendapatkan cerita yang kamu inginkan bersamanya, tapi kamu mendapatkan sesuatu yang lain. Pemahaman bahwa hatimu mampu bertahan, berubah, dan tetap terbuka setelahnya. Dan itu adalah hadiah yang sering datang dengan cara yang tidak kita pilih. Jika suatu hari nanti kamu duduk sendirian dan memikirkan kembali semua ini, kamu mungkin tidak akan mencari jawaban lagi. Kamu hanya akan merasakan gelombang lembut dari kenangan yang pernah ada, membiarkannya datang dan pergi tanpa perlu ditahan. Karena kamu sudah tahu, beberapa cinta tidak dimaksudkan untuk diselesaikan. Mereka hanya dimaksudkan untuk dirasakan, disimpan dengan tenang, dan dilepaskan ke dalam arus hidup yang terus berjalan. Dan di antara semua langkah yang masih menunggumu di depan sana, cerita ini akan tetap hidup sebagai bisikan halus di dalam dirimu. Bukan untuk membuatmu berhenti, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu pernah mencintai dengan sangat dalam dan tetap memilih melanjutkan hidup. Dengan hati yang mungkin tidak lagi sama, tapi justru karena itu menjadi lebih luas dari sebelumnya. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika hidup terasa lebih tenang daripada sekarang, kamu akan menyadari sesuatu yang dulu sulit kamu terima. Bahwa tidak semua yang tinggal lama di pikiran harus tinggal selamanya di hidupmu. Ada orang-orang yang hadir hanya untuk menyalakan cahaya sebentar. Cukup untuk membuatmu melihat dirimu sendiri dengan lebih jelas. Wanita itu pernah menjadi cahaya seperti itu. Bukan untuk kamu genggam, tapi untuk kamu rasakan hangatnya, lalu lepaskan ketika waktunya tiba. Dan saat kamu benar-benar memahami itu, tidak ada lagi rasa ingin mengulang cerita. Tidak ada dorongan untuk kembali ke masa di mana harapan terasa begitu penuh. Yang ada hanya penghargaan yang sunyi. Penghargaan terhadap perasaan yang pernah tumbuh tanpa kamu rencanakan. Terhadap versi dirimu yang pernah berani mencintai tanpa jaminan. Kamu mungkin masih akan mengingat bagaimana semuanya terasa. Cara hatimu berdebar lebih cepat saat namanya muncul. Cara dunia seolah melambat ketika kalian berbicara. Tapi kenangan itu kini seperti foto lama yang kamu simpan dengan rapi. Ia tidak lagi meminta untuk dihidupkan kembali. Hanya untuk dikenang sebagai bagian dari perjalananmu. Menjadi manusia yang lebih utuh. Dan di titik paling dalam dari kesadaran itu, kamu akhirnya mengerti arti sebenarnya ketika seorang wanita selalu ada di pikiranmu. Bukan hanya tentang dia, tapi tentang kemampuanmu untuk merasakan cinta yang begitu luas. Hingga meskipun kamu tidak memilikinya, kamu tetap bisa tumbuh darinya. Itulah jejak yang paling jujur dari semua ini. Bahwa cinta tidak selalu meninggalkan kita dengan sesuatu yang bisa digenggam. Kadang, ia hanya meninggalkan ruang yang lebih besar di dalam dada. Ruang untuk memahami. Ruang untuk menerima. Ruang untuk terus berjalan tanpa menutup hati. Dan ketika kamu melangkah ke hari-hari berikutnya, membawa semua yang pernah kamu rasakan, kamu tidak lagi melihat cerita ini sebagai kehilangan. Kamu melihatnya sebagai bagian dari dirimu. Bagian yang akan selalu berbisik pelan setiap kali kamu mencintai lagi. Mengingatkan bahwa kamu pernah sampai sejauh itu demi sebuah perasaan. Dan tetap kembali dengan hati yang mampu berharap. Tanpa kepastian, tanpa jaminan. Hanya dengan keberanian yang sama seperti dulu. Dan mungkin itulah yang akan selalu tersisa darinya. Bukan sosoknya. Bukan kemungkinan yang tidak terjadi. Tapi jejak cinta yang diam-diam mengajarkanmu cara menjadi manusia yang lebih dalam dan lebih hidup. Dan di titik paling hening dari semua perjalanan ini, kamu akhirnya berhenti melihat cinta itu sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Kamu mulai melihatnya sebagai sesuatu yang pernah kamu hidupi sepenuhnya, seperti musim yang datang tidak untuk tinggal selamanya, tapi cukup lama untuk mengubah warna lanskap di dalam dirimu. Wanita yang selalu ada di pikiranmu itu pernah menjadi pusat dari begitu banyak kemungkinan. Namun, sekarang kamu bisa memandangnya tanpa ingin menariknya kembali ke masa kini. Ada kedewasaan yang tumbuh diam-diam di sana. Kedewasaan untuk mengakui bahwa tidak semua yang indah harus dimiliki agar berarti. Sebagian hal justru menjadi berharga karena mereka tidak pernah benar-benar menjadi milik kita.
Mereka mengajarkan kita cara menghargai tanpa menggenggam terlalu keras. Dan saat kamu berdiri di tempatmu sekarang, melihat ke belakang tanpa ingin kembali, kamu menyadari betapa jauhnya kamu telah berjalan. Perasaan yang dulu terasa begitu besar hingga memenuhi seluruh dadamu kini telah menemukan tempatnya sendiri. Ia tidak hilang, ia hanya berubah bentuk, menjadi ketenangan yang lembut, menjadi pengertian yang tidak perlu dijelaskan kepada siapapun. Kamu tidak lagi bertanya mengapa semuanya tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Karena kamu sudah mengerti bahwa nilai dari cinta itu tidak terletak pada akhirnya, melainkan pada bagaimana ia membentukmu selama kamu menjalaninya. Dan dari semua yang pernah kamu rasakan, ada satu hal yang kini tinggal paling jelas, bahwa kamu pernah mencintai dengan sepenuh hati, tanpa perhitungan, tanpa jaminan akan dibalas. Hanya dengan keberanian untuk membuka dirimu pada kemungkinan terluka. Itu bukan kelemahan, itu adalah bukti bahwa hatimu hidup, bahwa kamu mampu merasakan sesuatu yang begitu dalam hingga mengubah cara kamu memahami dirimu sendiri. Dan ketika suatu hari nanti kamu kembali mencintai, entah kepada siapa, kamu akan membawa jejak pengalaman ini sebagai kekuatan yang sunyi. Kamu akan mencintai dengan lebih sadar bahwa setiap perasaan adalah anugerah, bahkan ketika ia tidak tinggal selamanya. Karena pada akhirnya, arti sebenarnya ketika seorang wanita selalu ada di pikiranmu, bukanlah tentang apakah kamu berhasil memilikinya. Artinya adalah kamu pernah bertemu dengan perasaan yang cukup besar untuk memperluas hatimu, cukup dalam untuk meninggalkan bekas yang tidak ingin kamu hapus, dan cukup jujur untuk membuatmu tumbuh. Penutup yang sesungguhnya dari cerita ini bukanlah perpisahan, bukan juga kebersamaan yang tertunda, melainkan penerimaan yang tenang. Penerimaan bahwa beberapa cinta hadir bukan untuk menjadi tujuan akhir, tetapi untuk menjadi perjalanan yang mengajarkanmu bagaimana rasanya mencintai tanpa syarat. Dan di sanalah kekuatannya tinggal. Dalam kesadaran bahwa meskipun dia tidak berjalan bersamamu sampai akhir, perasaan yang pernah kamu miliki akan selalu menjadi bagian dari denyut hidupmu. Bukan sebagai luka, bukan sebagai penyesalan, tapi sebagai bukti paling jujur bahwa kamu pernah membuka hati seluas itu dan tetap memilih melangkah ke depan dengan dada yang lebih lapang, dengan jiwa yang lebih dalam, dan dengan keyakinan sunyi bahwa apapun yang menunggumu di depan, kamu akan menyambutnya sebagai seseorang yang pernah mencintai dengan utuh, dan karena itu tidak lagi takut untuk hidup sepenuhnya.